Anda masih menyaksikan CNN Newsroom. Masa pandemi menguji nilai-nilai kemanusiaan, tapi nyatanya tidak bagi YouTuber bernama Ferdian Paleka yang melakukan aksi tak manusiawi berujung cacian. Ia membagikan bungkusan makanan berisi sampah pada sejumlah bocah dan waria di kota Bandung. Oke guys, jadi kita lagi ngisi dulu ini apa? Kardusnya pakai sampah. Demi subscribe, segalanya dilakoni, termasuk aksi-aksi tak manusiawi seperti yang dilakukan YouTuber Ferdian Paleka ini. Sensasi yang lewat dari batas toleransi. Dalam video prank miliknya, Ferdian Paleka bersama beberapa temannya membagikan bungkusan bantuan berisi sampah kepada waria dan sejumlah bocah. Bungkusan berisi sampah baru disadari oleh sejumlah bocah usai mobil yang dikendarai Ferdian dan teman-temannya melaju. Sementara saat Ferdian membagikan bungkusan kepada waria, tak ada yang menyadarinya. Namun salah seorang waria membenarkan kejadian yang terjadi pada Jumat dini hari sekitar pukul 01.30 di kawasan Jalan Ibrahim Aji, Kota Bandung. Ia tak habis pikir, ada orang yang tega memberikan bantuan berisi sampah, terlebih saat bulan Ramadan dan pandemi corona. Saya minta ke aparat ya, ke polisi setempat, semoga dihukum setimpal dengan kelakuannya. Terhina ya Mbak ya? Oke. Ya, sampah gitu. Dinya Mbak berharap dikasih ini apa tahu gitu. Tapi sekarang rasanya dan saya cuma pengen buat besok makan. Pihak Polrestabes sendiri kini tengah menindaklanjuti laporan salah satu korban prank Ferdian Paleka. Namun sayang, Ferdian Paleka hingga kini tak berani menampakkan batang hidungnya. Usai dihujat banyak warga atas aksinya, Ferdian tak berada di kediamannya di Desa Ranca Manyar, Kecamatan Bale Endah. Tim Liputan, CNN Indonesia. Revolution is here. Kembali lagi di the best channel ever guys. Kali ini sudah malam. Prank mungkin sebenarnya adalah bentuk kreativitas, tapi kalau misalnya kita lihat beberapa kejadian, prank ini justru bisa berwujud kreativitas tapi yang kebablasan. Nah, mengapa bisa sampai kebablasan? Sudah bergabung melalui sambungan Skype, ada pengamat sosial vokasi Universitas Indonesia, ada Mbak Devi Rahmawati. Mbak Devi, selamat sore. Selamat sore Mbak Tiffany. Mbak Devi, sudah melihat video prank ini belum sih sebelumnya? Ini lagi viral sehari ini. Ya, loh. ini kan sudah beredar cukup banyak ya di masyarakat. Dan kita tentu saja sangat prihatin dengan bentuk guyonan yang demikian. Karena secara umum sebenarnya guyon itu kan ada dua. Ada yang positif, ada yang negatif. Benar. Yang tadi kita diskusikan tentu saja masuk dalam ranah negatif. Kenapa? Karena itu lekat dengan, kalau dari segi akademik, dekat dengan aksi-aksi 3P. Pelecehan, perundungan, dan prasangka. Nah ini tentu saja secara sosial bisa juga menimbulkan keraguan dari publik ketika mereka misalnya akan menerima bantuan misalnya. Ini tentu saja menjadi hal yang tidak kita inginkan terjadi di masyarakat kita. Oke, Mbak Devi, ini kan masa-masa sekarang ya, masa pandemi, kemudian kita masuk di bulan suci Ramadan, ini menguji nilai-nilai kemanusiaan kita, menguji kepekaan kita juga. Tapi kita lihat apa yang terjadi itu justru sebaliknya gitu. Apa sih sebenarnya yang Anda lihat dari fenomena sosial ini? Artinya gini, kalau misalnya kita ngomongin media sosial, kita ngomongin soal YouTube gitu, ya memang itu adalah sesuatu yang tidak bisa kita hindari sekarang gitu. Tapi artinya apakah sampai harus berlaku seperti itu, menepis rasa kemanusiaan dan kepekaan kita? Ya, sekarang ini kan kita tahu bahwa kita semua terkena virus. Sebelum ada corona sudah ada virus yang namanya celebrity culture. Semua orang ingin menjadi selebritis yang kemudian difasilitasi dengan sangat baik oleh media sosial. Semua orang berburu jempol setiap harinya. Nah ada dua caranya, yaitu mereka melakukan kreasi atau memilih sensasi. Nah apa yang dilakukan dengan cara prank kemarin adalah salah satu jalan memilih sensasi ketika seseorang sudah kehabisan kreasi. Nah artinya ini yang cukup berbahaya dari obsesi untuk menjadi selebriti ketika kemudian orang mengandalkan pada sensasi yang justru sangat negatif seperti apa yang kita lihat kemarin. Oke, tadi apa namanya selebriti apa Mbak? Celebrity culture, oke. Kultur selebritas, semua orang terobsesi untuk menjadi selebriti. Semua orang setiap hari berburu untuk mendapatkan likes, berburu untuk mendapatkan jempol, untuk menjadi yang paling diperhatikan di media sosial.
Caranya dua, kreasi atau sensasi. Oke, nah itu kita masuk di tahap yang artinya gini, celebrity culture itu memang menjadi behavior yang lazim kah ketika seseorang memang sudah bergelut di media sosial, apalagi sekarang di masa-masa pandemi ini kan kita lihat semua serba virtual, semua serba main medsos, itu behavior yang wajar atau gimana? Sebenarnya ini bagian dari DNA manusia. Manusia itu kalau kata Aristoteles sangat egois, selalu ingin dia yang diperhatikan. Kehadiran teknologi memfasilitasi hal tersebut dengan lebih cepat dan lebih mudah. Nah, caranya yang baik tentu saja ketika mengandalkan kreasi, bukan kepada sensasi. Yang berbahaya adalah ketika Anda tidak punya kreasi, artinya Anda tidak punya kreativitas, Anda tidak punya sesuatu yang bisa Anda banggakan untuk kemudian membuat Anda dikagumi oleh banyak orang, diperhatikan oleh banyak orang, akhirnya Anda memilih jalan sensasi. Oke, jalan sensasi juga akhirnya sampai mendapatkan pemberitaan kayak gini juga itu salah satu tujuan ya maksudnya, bisa juga ya? Iya, tapi artinya kita secara sosial perlu bersama-sama juga menunjukkan kearifan sosial kita bahwa kita tidak mau menerima hal-hal demikian. Artinya kita tidak lagi misalnya mau menonton hal-hal yang berbau-bau demikian untuk tanda kutip menghukum secara sosial bahwa kita sangat tidak toleran dengan perilaku-perilaku yang sensasi tapi kemudian menyakiti orang lain. Oke, kalau kita ngomongin soal kreativitas yang kebablasan dalam hal ini prank ya, bukan sekali ini aja misalnya kita lihat prank yang over limit, artinya melewati batas toleransi, banyak juga yang udah kebablasan. Tapi sebenarnya prank itu bagaimana memaknai prank itu sih sebenarnya Mbak Devi? Nah, kalau secara akademis itu paling tidak ada 3 jenis kan, prank itu ada yang positif, ada yang netral, ada yang negatif. Yang positif itu misalnya terkait dengan ritual. Karena misalnya ada ritual-ritual untuk menjadi anggota dari tim atau grup, itu menggunakan prank sebagai salah satu cara untuk merekatkan hubungan. Nah, kemudian juga ketika itu dijadikan alat untuk meningkatkan kewaspadaan. Kalau tadinya kita nggak waspada dengan keamanan kita, tidak waspada dengan beberapa hal, dengan dilakukannya prank dengan cara yang lebih humor, itu akan meningkatkan kewaspadaan kita. Mengingatkan atau eling lah kita dengan kondisi kita. Nah, kalau negatif tentu saja tadi, yang sudah mengandung unsur 3P tadi. Pelecehan, perundungan, prasangka, yang menimbulkan prasangka-prasangka buruk sebagaimana yang terjadi dicontohkan tadi. Oke, nah untuk menghindari prank-prank yang akhirnya berujung negatif atau prank-prank yang akhirnya kebablasan itu gimana? Artinya buat orang-orang yang mau mulai. Kalau misalnya tadi bilang kan celebrity culture, tapi kan memang pada kenyataannya nggak tahu ya, mungkin secara psikologis ketika orang bermain medsos atau misalnya tampil di medsos itu kan yang dikejar tuh pasti subscriber, yang dikejar tuh love, likes dan sebagainya kan. Untuk menghindari itu ya gimana? Agak susah kan? Pengen narsis semua maksudnya. Pastikan bahwa Anda tidak menyentuh 3P tadi. Itu tidak melecehkan orang lain, tidak membuli orang lain, kemudian juga tidak menimbulkan prasangka terhadap orang lain terkait ras, suku, dan lain-lain, agama misalnya. Nah, pastikan itu tidak menyentuh itu, dan sebaiknya didasarkan pada kreativitas dan juga kejujuran. Kalau ini yang menjadi landasannya, saya yakin prank-prank juga akan lebih memiliki nuansa yang positif, yang produktif bagi orang lain. Oke, jadi kita harus buktikan bahwa prank itu adalah prestasi, bukan sensasi. Itu yang paling penting ya. Yes, oke, terima betul. kasih Mbak Devi sudah bergabung dengan CNN Newsroom sore hari ini untuk perbincangannya. Terima kasih sekali lagi. Kita ke informasi lain, Presiden Joko Widodo menginstruksikan kepada Menteri Sosial, Gubernur, Wali Kota, Bupati, hingga Kepala Desa untuk mempercepat penyaluran bantuan sosial dan menyisir warga miskin yang belum mendapatkan bantuan sosial. Selain itu, transparansi penerima bantuan juga perlu dilakukan. Data, kriteria penerima bantuan dan jenis bantuan yang diterima dibuka secara transparan sehingga bisa menjadi koreksi dalam penyaluran bantuan sosial. Paket sembako, bansos tunai, BLT, dana desa sudah berjalan, tetapi saya minta kecepatan agar bansos ini sampai di tangan keluarga penerima betul-betul semakin cepat diterima akan semakin baik. Saya minta minggu ini sudah semuanya bisa diterima. Dan saya minta Mensos, juga Gubernur, Bupati, Wali Kota, Camat, sampai Kepala Desa turun ke lapangan menyisir
Saya minta juga diberi fleksibilitas kepada daerah agar kalau ada warga yang miskin yang belum dapat segera bisa dicarikan solusinya. Saya juga minta data penerima bansos dibuka secara transparan. Siapa yang dapat, kriterianya apa, jenis bantuannya apa, sehingga jelas tidak menimbulkan kecurigaan-kecurigaan dan kita bisa melakukan segera koreksi di lapangan. Informasi lain, pemerintah Kota Palembang hari ini mengajukan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB melalui pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. Sementara itu, Ketua Gugus Tugas Penanganan COVID-19 Daerah Istimewa Yogyakarta meminta 3 kabupaten untuk segera melakukan pemeriksaan massal sebagai acuan untuk mengambil kebijakan PSBB. Pemerintah Kota Palembang hari ini mengajukan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB melalui pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. Hal itu dilakukan mengingat jumlah kasus positif COVID-19 di Palembang terus bertambah. Per 3 Mei kemarin, jumlah kasus positif COVID-19 di Kota Palembang mencapai 105 kasus dengan 2 kasus meninggal. Angka itu tertinggi di Sumatera Selatan yang totalnya mencapai 185 kasus dengan kematian 3 kasus. Padahal sudah seminggu terakhir pemerintah Kota Palembang melakukan kebijakan cukup ketat kepada warganya, mulai dari checkpoint di perbatasan kota hingga melakukan razia kepada masyarakat yang tidak mengenakan masker saat keluar rumah. Bahkan warga yang tertangkap langsung dikarantina di asrama haji untuk menjalani edukasi mengenai COVID-19. Meskipun secara syarat Kota Palembang belum memenuhi, yakni masih ada 2 dari 18 kecamatan yang masih 0 kasus COVID-19, namun pemerintah kota telah melakukan kajian dan menetapkan tiba waktunya untuk menerapkan PSBB. Kita sampaikan ke Pak Gubernur karena untuk analisis dan kajiannya sudah lengkap. Dari tadi saya juga barusan dapat laporan dari sisi jaringan pengamanan sosial. Melalui data yang sudah verifikasi, sudah divalidasi, sudah lengkap. Dari sisi kesehatan juga sudah lengkap. Terlepas dari itu persyaratan itu bisa diteruskan ke menteri atau tidak, tentunya akan jadi kajian dari pihak provinsi dan ini Dinas Kesehatan Provinsi. Sementara di daerah istimewa Yogyakarta, Ketua Gugus Tugas Penanganan COVID-19 DIY Sri Paduka Pakualam ke-10 meminta 3 kabupaten untuk segera melakukan pemeriksaan massal. Hasil pemeriksaan tersebut akan digunakan gugus tugas untuk mengambil kebijakan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB. Pemeriksaan massal ini ditujukan secara khusus bagi klaster tablik akbar di Jakarta. Sebelumnya, DIY telah mengumumkan 3 klaster besar yang semuanya terkait kegiatan keagamaan. Transmisi lokal dan jumlah peningkatan kasus positif di DIY yang dalam sepekan terakhir mencapai lebih dari 30 kasus turut menjadi pertimbangan dalam mengambil kebijakan baru. Tim Liputan, CNN, Indonesia. Bayi usia 11 bulan menjadi pasien dalam pengawasan di ruang ICU khusus anak Rumah Sakit Umum Daerah Jombang. Bayi tersebut diduga terpapar dari sang ayah yang juga berstatus PDP dan telah meninggal dunia sepekan lalu. Simak informasi selengkapnya kami hadirkan usai jeda.